Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, ketemu lagi dengan Bapak Muhammad Yusuf dalam materi pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk pembahasan kali ini, kita berdoa semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Kita pernah dengar satu hadis yang berbunyi balighu anni walau ayah. Nah, sabda Rasulullah ini artinya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini mengisyaratkan kepada kita untuk menyampaikan ayat, hadis maupun nasihat lainnya yang memang fungsinya untuk mengajak kepada Islam dan ajaran yang baik. Oke, anak-anak, kita langsung saja untuk membahas pengertian daripada khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama kita bahas dahulu tentang pengertian daripada khutbah, yaitu ceramah yang dilakukan oleh seorang khotib sebelum melaksanakan sholat Jum'ah dengan syarat dan rukun tertentu. Syarat-syarat khotib diantaranya adalah khotib harus seorang muslim yang balik, berakal sehat, dan taat beribadah. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat-syarat rukun, sunnah daripada khutbah. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat, suci dari najis, baik najis pakaian, tempatnya sholat atau tempatnya berkhutbah, dan tentunya menutup aurat. Yang kelima, fasih dalam membaca, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keenam, memiliki akhlak yang baik, tidak tercela di dalam masyarakatnya, tidak terbiasa melakukan perbuatan dosa. Yang ketujuh, berpenampilan baik, rapi, dan sopan. Nah, syarat-syarat khutbah Jum'ah adalah: 1. Khutbah dilakukan sesudah tergelincir matahari. Yang kedua, mendahulukan 2 khutbah daripada sholat Jum'ah. 3. Berdiri ketika membacakan khutbah. Yang keempat, duduk di antara 2 khutbah. Yang kelima, suci dari hadas dan najis. Yang keenam, menyaringkan atau mengeraskan bacaan atau suaranya sehingga dapat didengar oleh para jamaah. Rukun-rukun khutbah di antaranya: 1. Membaca hamdalah pada kedua khutbah. Bacaannya adalah alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, dan seterusnya. Yang kedua, membacakan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang keempat, berwasiat kepada jamaah yang berisi ajakan untuk meningkatkan iman atau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ibadah, beramal soleh, dan nasihat-nasihat kebaikan yang lainnya. Kemudian yang kelima, membaca ayat suci Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Ini rukun. Yang keenam adalah berdoa pada khutbah yang kedua, memohonkan ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan untuk kaum muslimin, muslimat di seluruh dunia sampai akhirat kelak. Kemudian beberapa syarat pada 2 khutbah, yaitu: 1. Disampaikan sesudah masuk zuhur. Yang kedua, berdiri apabila mampu. Yang ketiga, suara khutbah harus jelas dan tepat didengar oleh para jamaah agar para jamaah itu mendengarkan nasihat dan wasiat itu dengan jelas. Dan sekarang zamannya sudah menggunakan speaker, tentunya memudahkan untuk pelaksanaan khutbah sehingga apa yang disampaikan oleh khotib itu bisa didengar oleh seluruh jamaah. Yang keempat, tertib, yakni berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Ada dalil tentang
khotib hendaknya duduk di antara dua khutbah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu khutbataini yaqudu bainahuma. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berkhutbah dua kali dan duduk antara keduanya. Nah anak-anak, pembahasan berikutnya adalah tabligh. Apa pengertian daripada tabligh? Tabligh berasal dari bahasa Arab balagha yuballighu tablighan, yang artinya menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Sedangkan menurut istilah, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan kemudian diamalkan isinya. Orang yang menyampaikan tabligh disebut mubaligh. Dalam pelaksanaan tabligh, seorang mubaligh itu boleh menggunakan gaya atau retorika yang menarik untuk menarik daripada audien. Nah, pentingnya daripada tabligh adalah kita pertama kali mengingat bahwasanya satu sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh, yang artinya menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, kebiasaan menyampaikan ini diteruskan oleh para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, dan para pengikutnya. Nah, setelah semuanya mereka itu wafat dan tiada, kita umat Islam lah yang punya tanggung jawab untuk meneruskan kebiasaan bertabligh tersebut. Ketentuan tabligh, syarat-syarat bagi seorang mubaligh antara lain mubaligh harus seorang yang beragama Islam. Kemudian dia baligh, berakal, dan berikutnya mendalami agama, mendalami ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya adalah etika dalam bertabligh. Seorang mubaligh harus memiliki sikap ini. Etika bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak boleh merusak. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ketiga, mengutamakan musyawarah, berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwahnya yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat, yang jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis atau sosiologis daripada audien atau pendengarnya. Yang keenam, tidak boleh menghasut atau membuat kegaduhan sehingga menjadikan bermusuhan, merusak sehingga menjadikan berselisih pada audien. Nah, tata cara tabligh itu bagaimana? Beberapa hal yang harus dipahami oleh seorang mubaligh. Yang pertama, yaitu metodenya. Metode tabligh itu adalah sebuah cara yang tepat, efektif, dan efisien sehingga materi yang ingin disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh audien atau hadirin. Sedangkan pendekatan tabligh adalah mubaligh harus memilih pendekatan yang tepat dalam menyampaikan materi tablighnya. Pada umumnya mengacu pada dua metode, yaitu bilisan atau qauliyah atau fi'liyah atau bentuk menggunakan perbuatan atau keteladanan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita langsung bahas apa itu pengertian daripada dakwah. Dakwah dari bahasa Arab yang akarnya da'a yad'u da'watan. Artinya memanggil atau menyeru atau mengajak pada sesuatu hal. Nah, menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan ataupun perbuatan. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah anak-anak, sekarang ketentuan daripada dakwah. Ada syarat-syarat bagi seorang da'i. Yang pertama adalah da'i harus seorang yang beragama Islam. Dia sudah harus baligh,
kemudian berakal, dan yang berikutnya tentunya harus mendalami ajaran Islam. Makanya ini sangat penting, seorang dai itu harus benar-benar orang yang alim, paham betul tentang ajaran agama Islam. Nah, berikutnya adalah etika dalam berdakwah seperti apa, anak-anak. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapannya yang jelas dan tegas, serta sikap yang bijaksana. Kedua, dakwah dilakukan dengan mau'idhah hasanah atau nasihat-nasihat yang baik, yaitu cara yang persuasif, gak boleh dengan kekerasan, dan tentunya edukatif, memberikan sebuah ajaran atau pendidikan. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah istilahnya ya. Nah, yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah. Seperti apa mujadalah itu? Diskusi, tukar pikiran, kemudian mengadakan sebuah dialog dengan cara santun serta menghargai pendapat orang lain. Nah, kemudian apa sih materi dakwah itu, anak-anak? Materi dakwah itu harus bersumber daripada Al-Quran dan hadis mutlak ini, karena yang ditinggalkan Rasulullah adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan bagaimana metode dakwah? Nah, kita sering dengar istilah at-tariqatu ahammu minal madah. Metode itu lebih penting daripada materi yang disampaikan. Nah, ada pola dasar daripada metode dakwah itu sebagai berikut. Yang pertama ada hikmah, yaitu apa? Cara dakwah dengan pertimbangan ilmiah yang mendalam tentang unsur-unsur dakwah, sehingga mampu menimbulkan kemauan untuk melakukan perbuatan yang baik dan membawa manfaat. Itu hikmah. Kemudian yang kedua, mau'idhah hasanah. Apa itu mau'idhah hasanah? Yaitu nasihat-nasihat yang baik, menjelaskan dampak positif, dampak negatif atas sebuah perbuatan, sehingga mampu melunakkan hati seorang yang didakwai. Yang ketiga adalah mujadalah. Mujadalah bil ahsan. Bi ahsan artinya mujadalah dengan cara yang baik. Bertukar pikiran, berdiskusi dengan baik. Mujadalah tidak bertujuan untuk bermusuhan atau mengalahkan, mendebat lawan biar kalah, bukan. Akan tetapi untuk memberikan peringatan, menunjukkan kebenaran. Mujadalah itu bisa diwujudkan dengan cara berdialog yang baik, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, demikian ya pembahasan kita secara singkat tentang khutbah, kemudian tabligh dan dakwah. Untuk lebih memahami secara meluas, anak-anak, Pak Yusuf menganjurkan untuk membaca modulnya. Baca sebanyak-banyaknya dari diktat atau mencari sumber-sumber yang lain yang terkait dengan pembahasan kita kali ini. Karena di pertemuan kali ini anak-anak tentu masih akan diadakan sebuah latihan. Nanti kerjakanlah latihan ini yang akan disampaikan melalui link pembelajaran. Kita akan bersama-sama mengerjakan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Tentunya anak-anak akan mengerjakan Google Form ya. Kerjakan dengan baik, ikuti aturan sekolah kita dengan sebaik-baiknya. Semoga anak-anak benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, ila liqa ma'assalamah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.